Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Warta Berita dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari yang berbahagia ini, saya akan coba menukilkan sebuah sejarah di masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Pemirsa sekalian, pada masa kekhalifahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, tersebutlah seorang gubernur Mesir yang bernama Amr bin As. Mesir pada saat itu sedang bersolek kotanya. Dia ingin membuat gedung-gedung yang bagus, dan tidak lupa Amr bin As juga ingin agar di Mesir ini ada masjid yang besar, yang indah, yang bagus juga. Maka dipugarlah sebuah masjid yang sudah cukup tua ya, untuk direnovasi ulang. Maka dilebarkanlah masjid itu, diperluaslah masjid itu hingga menggusur beberapa tanah warga. Tentu saja dengan pembayaran ganti rugi ya, yang pada masa itu cukup besar ya, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab tersebut. Di antara para penduduk kota Mesir itu adalah seorang Yahudi yang rumahnya juga terkena gusur oleh gubernur Amr bin As. Yahudi ini memiliki sebuah rumah yang sangat kecil ya, dan juga sangat sederhana. Di sanalah dia tinggal ya. Lalu berkatalah Amr bin As kepada orang Yahudi ini bahwa rumah Yahudi ini akan digusur untuk perluasan masjid. Nah, berapapun harga yang diminta oleh Yahudi akan dibayar. Lalu si Yahudi itu mengatakan, saya tidak akan menjual rumah ini, sekalipun untuk perluasan masjid. Amr bin As dengan kekuasaannya akhirnya bertindak agak di luar batas, sehingga orang Yahudi ini rumahnya ya tetap digusur karena untuk perluasan masjid itu tadi. Tentu saja Yahudi ini tidak terima. Akhirnya Yahudi ini pergilah ke kota Madinah, tepatnya untuk menemui Khalifah Umar Ibnul Khattab. Ketika sampai di Madinah dan bertemu dengan Khalifah Umar Ibnul Khattab, maka diceritakanlah kisah yang tadi, di mana rumahnya digusur paksa oleh gubernur Mesir, padahal dia tidak ingin menjualnya. Setelah diadukan itu, maka Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Yahudi tersebut, wahai Yahudi, kamu lihat di depan jalan itu ada tumpukan tulang. Di pinggir jalan itu ada tumpukan tulang. Kamu ambil kemari tulang itu. Yahudi agak bingung ini.
Dia datang menemui Khalifah Umar ibn Khattab untuk mengadukan masalahnya, tapi malah disuruh mengambil tulang. Akhirnya dengan sedikit agak heran, diambil saja itu tulang. Lalu diserahkanlah kepada Umar. Setelah tulang itu berada di tangan Umar, diletakkanlah di tanah. Lalu digarislah tulang itu dengan pedang, garis lurus. Lalu diberikanlah kepada Yahudi itu. Wahai Yahudi, berikanlah tulang ini kepada Amr bin As. Karena ini perintah khalifah, si Yahudi ini akhirnya pulanglah ke Mesir dengan membawa tulang untuk disampaikan kepada gubernur Mesir, Amr bin As. Sesampainya di Mesir, Yahudi ini menemui gubernur Mesir, Amr bin As, dan mengatakan, wahai Bapak Gubernur, ini saya sudah menemui khalifah dan saya sudah ceritakan tentang perobohan rumah saya, penggusuran rumah saya kepada beliau, dan beliau memberikan ini untuk disampaikan kepada gubernur. Amr bin As melihat tulang yang digaris lurus itu, pucat mukanya, gemetar badannya. Apa yang terjadi? Aduh, kamu ngapa lapor ke pusat? Kata Amr bin As. Memangnya kenapa, wahai gubernur? Kamu tahu nggak? Tulang yang digaris ini seakan-akan Khalifah Umar berkata, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang kamu berkuasa ya, seenak-enaknya saja menggusur rakyat. Kalau engkau berbuat zalim, maka kamu akan kena hukumannya. Kamu akan seperti tulang ini. Takut sekali. Artinya apa? Artinya kalau dia berbuat zalim, maka Umar yang akan menjadikan Amr bin As menjadi tulang belulang apabila dia tidak lurus atau berbuat zalim. Lalu dengan cepat Amr bin As memerintahkan anak buahnya untuk kembali lagi mendirikan rumah Yahudi itu seperti semula. Melihat gerakan atau situasi yang sungguh di luar dugaan orang Yahudi ini, si Yahudi ini menjadi bingung. Rumah yang sudah dirobohkan dibangun kembali. Lalu Yahudi bertanya, mengapa engkau lakukan ini, wahai gubernur? Iya, karena kalau aku tidak membangunkan rumah kamu lagi, maka tamatlah riwayatku, kata Amr bin As. Oh, berarti yang saya adukan ini menurut Khalifah Umar ibn Khattab, saya benar. Ya, kamu yang benar, saya yang salah. Makanya rumah kamu saya bangunkan lagi. Ya biarlah masjid itu nggak jadi luas, nggak apa-apalah, kata Amr bin As. Si Yahudi ini merenung sejenak. Wahai Bapak Gubernur, kalau begitu yang diperintahkan oleh Khalifah, berarti Islam itu adil ya Pak Gubernur? Adil. Kalau begitu, gak usahlah kau bangunkan lagi gubukku yang reot itu, rumahku yang reot itu, gak usah kau bangunkan lagi ya, wahai gubernur. Ambil saja untuk perluasan masjid itu, dan gak perlu lagi dibayar. Aku ikhlas memberikan rumah itu untuk perluasan masjid. Sekarang juga aku ingin
masuk ke dalam Islam dan mengucap syahadat, maka si Yahudi itu akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat di depan gubernur Mesir Amr bin As. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Warta Berita dimanapun Anda berada, begitulah kisah nyata yang terjadi di masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Semoga kisah nyata ini akan menjadikan sebuah inspirasi bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang adil. Dia adil bukan saja terhadap sesama muslim, terhadap penganutnya, tapi juga kepada orang di luar yang beragama Islam. Sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat.